Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MIC Indonesia, edisi hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 11 ayat 4-12 dan Injil Lukas bab 20 ayat 27-40. Saudara terkasih, tema pada hari ini tentang belajar memahami kebangkitan. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan kedua utusan Allah yang hidupnya baik, mengajak kepada keselamatan, mengajak kepada pertobatan, itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang di zamannya, menjadi batu sandungan bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga kematian kedua utusan Allah itu dirayakan dengan penuh sukacita bagi mereka yang memuja, yang berusaha untuk melampiaskan segala nafsu duniawinya. Sehingga apa? Bahwa kehidupan orang baik itu menjadi batu sandungan, karena cara hidup mereka itu menjadi siksaan, karena mereka tidak sama dengan masyarakat pada umumnya yang memuja kenikmatan duniawi, sedangkan utusan Allah hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang suci menurut firman Allah seperti itu, dan itu menjadi batu sandungan. Dan mereka bersukacita manakala kedua utusan itu mengalami kematian. Dan pada saat 3 hari setelah itu, orang-orang yang tadinya bergembira karena malapetaka atau karena kematian dari kedua utusan tadi menjadi sangat takut dan takjub bahwa ternyata bagi orang benar itu maut tidak berdaya. Kedua utusan tadi dihidupkan dan terangkat ke surga, mengalami kebangkitan, mengalami kemuliaan bersama Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus Kristus diberikan semacam tantangan untuk menjelaskan tentang kebangkitan, dan Tuhan Yesus Kristus bisa memberikan pencerahan bagi orang yang mendengarnya saat itu, baik bagi kaum Saduki dan juga bagi orang-orang yang ada di situ, misalnya orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya, juga pendengar yang lain, bahwa saat di dunia inilah orang itu memenuhi keinginan duniawinya, kawin dan dikawinkan, tetapi setelah kematian bagi mereka yang berhak mendapatkan bagian dalam kebangkitan, bagi mereka yang berhak mendapatkan bagi dunia yang lain itu, artinya surgawi atau yang ilahi itu, mereka dalam keadaan suci, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka tidak mengalami sakit penyakit lagi, mereka tidak mengalami kematian lagi, mereka hidup abadi, mereka seperti malaikat, mereka menjadi anak-anak Allah. Kehidupan mereka sudah mengalami kesempurnaan, mengalami kepenuhan kebahagiaan bersama Allah. Nah saudaraku, kalau kita tahu suatu saat kita akan dipanggil Tuhan dan akan dibangkitkan, tentu kita berusaha dan belajar bagaimana mempersiapkan kebangkitan diri kita sendiri. Kita pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita beriman kepada Kristus dan kita adalah milik Kristus. Tapi kebangkitan seperti apa? Dan kita harus seperti layaknya yang di dalam kitab Wahyu bab 7 sebelum bab hari ini, bahwa ada sekumpulan besar orang dari berbagai bangsa, berbagai suku, kaum dan bahasa. Sekumpulan orang yang berjubah putih, memegang daun palem, dan mereka adalah orang-orang yang berhasil keluar dari kesusahan yang besar. Mereka lah yang telah berhasil menyuci jubah mereka menjadi putih di dalam darah anak domba. Artinya apa? Mereka dalam kehidupannya itu mengalami suka dan duka, tetapi tetap beriman kepada Kristus, tetap beriman kepada ajaran Kristus, meneladani sang Kristus. Dalam suka dan duka tidak meninggalkan Kristus, tetapi tetap beriman kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa hanya dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri pernah bersabda, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa, harus melalui Dia, karena tidak ada orang tidak pernah akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah sang kebenaran, sang kehidupan sejati itu. Semoga
dalam kesusahan hidup, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, baik sebagai karyawan, sebagai kaum selibater, bagi para pedagang, para pengusaha, kaum buruh dan sebagainya, karyawan-karyawati, ASN dan sebagainya, tentara dan sebagainya, polisi dan sebagainya, tetap sama-sama memiliki kebahagiaan masing-masing, memiliki kesusahan masing-masing dalam pemenuhan hidup hariannya, ya, baik yang berumah tangga maupun yang memilih hidup sendiri, single seperti kami ini, para imam, suster, bruder dan lain sebagainya, atau awam yang hidup single dan sebagainya, tetap memiliki kesusahan yang sama, memiliki komitmen yang sama, yaitu apa? Harus setia dengan pilihan hidup masing-masing, karena pilihan hidup masing-masing tentu memiliki suka dan dukanya masing-masing, tetapi tetap harus setia dengan janjinya, dengan sumpahnya, agar kita benar-benar setelah kematian mengalami kebangkitan dan hidup mulia bersama Kristus. Itulah caranya kita menyuci jubah rohani kita di dalam darah anak domba. Artinya dalam suka dan duka kita tetap beriman kepada Kristus. Semoga demikian.